kelompok 2 antropologi psikologi ingin meneliti tentang Narrative therapy, pen and cotton kailangan giri dan kesehatan mental mahasiswa a firmus of beauty aiding. ikuti kelanjutan video kami berikutnya. Approach that focuses on the power of storytelling and narrative in shaping our lives. It is based on the belief that individuals construct their identities and make sense of their experiences through the stories they tell about themselves. In narrative therapy, the therapist acts as a collaborator and facilitator, working alongside the client to explore the dominant stories that have influenced their lives. These dominant stories often revolve around problems such as depression, anxiety, addiction, or relationship issues. Rikar adalah salah satu mahasiswa afirmasi dari Papua yang menyampaikan bahwa program afirmasi memang sangat membantu, terutama dalam hal finansial. Namun, ia juga mengatakan pencairan dana yang lambat membuat mereka kadang kesulitan dan hal ini bisa menurunkan rasa percaya diri pada diri Rikar. Rikar juga merasa sangat bersyukur bisa ikut program ini. Ia sampai harus menempuh 150 km untuk ikut seleksi perjalanan dari Papua ke Sumatera Utara pun dilaluinya seorang diri. Tapi dari situ ia belajar untuk lebih kuat dan percaya pada kemampuannya. Sementara itu, Erlando menambahkan bahwa program afirmasi membantu meningkatkan rasa percaya diri karena ada bimbingan akademik dan motivasi. Jadi, dia tidak merasa sendiri dan dia tetap percaya diri pada kemampuannya untuk melewati semua permasalahannya sendiri walaupun jauh dari kota kelahirannya. Menurut Rikar, tekanan akademik, ketidakpastian keuangan, dan rasa gugup saat menghadapi hal baru adalah pemicu untuk dirinya stres. Ia mengatakan ketika stres ia lebih memilih cerita ke Tuhan dibandingkan curhat di media sosial dan juga temannya. Baginya ketenangan datang dari doa, keluarga yang tulus menyayanginya. Sedangkan dari Erlando merasa bahwa kesehatan mentalnya dipengaruhi oleh bagaimana ia menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sejauh mana ia merasa diterima. Selain Rikar dan Erlando, kami juga mewawancarai salah satu teman kami dari mahasiswa afirmasi Papua pendidikan antropologi yaitu Marcella, di mana ia menempuh studi di Unimed pada tahun 2023. Marcella mengatakan bahwa sejak awal datang ke Medan, ia sering merasa rindu rumah dan kesepian. Tapi seiring waktu berjalan, ia mulai terbiasa dan berusaha untuk membuka diri. Dan ia merasa bahwa program afirmasi sangat bermanfaat, terutama karena memberinya kesempatan dan pengalaman untuk berkuliah tanpa terlalu memikirkan biaya. Namun tantangan yang dihadapinya adalah tantangan karena syok atas tugas KKNI yang tiba-tiba berbeda dengan apa yang sudah dipelajarinya saat dia SMA dan apa yang diketahuinya tentang struktur tugas-tugas perkuliahan pada umumnya, yang kadang membuat dia ingin menyerah dan ingin secepatnya pulang dan tidak melanjutkan perkuliahan lagi. Namun di sisi lain, banyak hal yang mendukung dia untuk tetap bertahan dan melanjutkan studi perkuliahannya, yaitu dukungan dari keluarga, yaitu sang ibunda, dan juga dukungan dari teman-temannya yang mau mengajari dan juga mau mendukung dan bersama-sama memberikan motivasi dan semangat untuk melanjutkan perkuliahan dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia juga mulai membiasakan diri dengan lingkungan sekitar yang berbeda dan juga tugas-tugas yang di luar ekspektasinya sebelumnya. Di sisi lain, untuk bisa bertahan, Rikar berusaha bergaul dan mencari teman yang sefrekuensi. Ia mengatakan penting sekali untuk dekat dengan senior di asrama karena mereka bisa bantu kalau ada masalah atau terkait dengan tugas-tugas KKNI yang tidak dimengerti mereka.
Lalu Ricardo juga mengatakan bahwa sebagai anak rantau kita harus punya mental baja. Jangan takut untuk kenal dengan mahasiswa dari latar belakang lain. Sementara itu, Erlando mengatasi rasa rindu kampung halaman dengan tetap berkomunikasi lewat telepon. Dia juga mengikuti beberapa kegiatan yang bisa membuatnya merasa lebih nyaman di lingkungan kampus. Dan bagi Marcella sendiri, dia memiliki beberapa teman dekat yang selalu mendukung dia. Ia juga sering menulis cerita tentang pengalaman hidupnya, dan dari situ ia merasa lebih lega dan bisa memahami dirinya sendiri. Bagi Marcella sendiri, cara sederhana seperti berbagi cerita dengan teman atau menulis bisa sangat membantu dia untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dari wawancara ini, kami belajar bahwa program afirmasi memberi harapan dan semangat bagi mahasiswa Papua. Tapi dukungan emosional, penerimaan lingkungan, dan kedekatan dengan Tuhan dan keluarga tetap jadi kunci utama dalam menjaga kesehatan mental. Naratif terapi membantu mereka menemukan makna dalam cerita hidup mereka, sehingga rasa percaya diri tumbuh dari dalam. Kami juga melihat bahwa setiap orang itu punya cara sendiri untuk bertahan, tumbuh, dan bangkit. Mereka menunjukkan bahwa bercerita bukan hanya soal mengingat masa lalu, tapi juga membentuk harapan mereka untuk masa depan. Tutuk rawa